siap kalau pihak manusia itu disegahin atau diaturin tersebut, namun yang mengikuti karena yang bersangkutan para mempelai itu dianggap dalam prosesi suatu pernikahan. Kalau di Bali dikenal dengan pewiwahan, itu diawali dengan mesedek, yang dimana pihak mempelai laki itu mengadakan kunjungan atau datang ke rumah calon mempelai wanita untuk memastikan apakah masing-masing pihak sudah menjalin suatu ikatan cinta mencintai, saling cinta mencintai, sehingga di dalam proses berikutnya nanti itu tidak menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Misalnya saja ternyata dari pihak perempuan tidak ada niat untuk menikah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mekruno. Istilahnya mekruno di sini ada dua versi. Di satu sisi, versi yang pertama itu ada istilah mekruno saja tanpa dihadiri oleh perangkat dinas dan adat. Sedangkan versi kedua itu dari pihak calon mempelai laki dan calon mempelai wanita itu menyiapkan atau mengajak perangkat-perangkat sebagai saksi. Walaupun dalam hal ini sekarang pihak pemerintahan itu tidak sepenuhnya dilibatkan, dalam arti hanya menyaksikan saja, sedangkan yang penuh terlibat dalam hal ini adalah pihak adat. Karena pewiwahan di Bali itu berlangsung dengan melalui hukum adat, upacara adat. Nah itu. Kemudian dalam rangkaian ini dikomunikasikan kembali bahwa masing-masing pihak telah sepakat untuk melangsungkan pewiwahan atau pernikahan secara nasional. Kemudian dari pihak mempelai wanita biasanya pada saat itu ada suatu permintaan-permintaan yang diarahkan kepada pihak mempelai laki. Misalnya saja pada saat dia akan meninggalkan keluarga pihak wanita, itu disebut dengan mupamit. Dalam mupamit ini pun biasanya dirangkaikan dengan beberapa upacara yang pada saat ini itu lebih dikenal dengan mupamit dengan yang dalam hal ini adalah betara kawitannya. Nah, untuk ini segala sesuatunya biasanya disiapkan oleh pihak laki-laki, mempelai laki-laki yang dibawa ke rumah mempelai wanita, sedangkan ke apa-apa yang menjadi kekurangannya karena mungkin ini menyangkut
besok kalau patrol itu ada kekurangan-kekurangan dilengkapi dari pihak wanita. Nah, setelah pihak wanita diambil, dalam hal ini sudah mempamit, dia sudah meninggalkan rumah dari mempelai wanita, itu sampai di rumah mempelai laki-laki biasanya diadakan suatu penyambutan. Penyambutan dalam hal ini secara adat itu diberi sesuguh di pintu gerbang daripada pihak laki-laki apabila pihak laki-laki tidak lagi mencari tempat persinggahan. Kalau mencari tempat persinggahan itu biasanya di tempat persinggahan tersebut pihak laki-laki dan perempuan itu tinggal semalam, kemudian besok paginya dia kembali ke rumah mempelai laki-laki, itu baru diberikan suguhan yang biasa disebut dengan mesegah. Walaupun dalam hal ini tidak wajar kalau pihak manusia itu disegahin atau diaturin kesuguh, namun yang mengikuti karena yang bersangkutan para mempelai itu dianggap juntako atau sebel bahasa Balinya. Bahasa Indonesianya itu kotor. Makanya diberi sambutan suguhan segahan tersebut. Nah, setelah yang bersangkutan atau mempelai berdua itu masuk ke halaman rumahnya, apabila akan dilanjutkan dengan upacara-upacara, rangkaian upacara dari pihak laki-laki, itu biasanya diawali dengan upacara pebiokaonan atau sering disebut dengan natap Banten Peten. Untuk tujuannya adalah untuk menghilangkan segala kotor, segala kotor, sehingga nantinya dia bisa melanjutkan upacaranya ke tingkat yang lebih mulia atau lebih bagus, itu ke Bida Betara Betari. Dalam hal ini adalah yang bersangkutan, untuk melaporkan bahwa dia itu sudah melangsungkan pernikahan dengan seorang mempelai wanita dan didaftarkan dia di yang bersangkutan. Kendalikan terus pikiran itu ke arah yang baik. Kalau misalnya ada salah paham, tanyakan dengan baik, jelaskan dengan baik. Di sana perlu kejujuran. Nyabenya sun natab ada pedamel ada. Pedamel itu ada rasa-rasa, itu ada pedamel itu berasal kata damo. Damo itu artinya pengendalian indria. Saat berumah tangga ini indria-indria itu sangat penting untuk bisa dikendalikan, terutama lidah. Lidah itu tidak boleh tidak terkendali. Seberapa jahatnya orang berbicara di luar sana tentang kita tidak boleh jahat seperti mereka.
seberapa buruknya orang berbicara tentang kita tidak boleh buruk seperti mereka. Karena mereka itu adalah mulut-mulut yang tidak benar. Kita tidak boleh seperti itu karena kita adalah orang-orang baik. Boleh. Setelah itu ya sudah, tidak ada lagi prosesi. Beda kalau orang kaya barangkali berbulan madu dia atau apa istilahnya. Tapi kalau di orang Hindu umumnya itu tidak melaksanakan itu, dan pada saat 3 hari setelah pernikahan itu biasanya dilanjutkan dengan melali atau sowan ke rumah keluarga mempelai wanita dengan maksud adalah memperkenalkan mempelai laki kepada pihak keluarga daripada mempelai perempuan tersebut, sehingga pada saatnya nanti ya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan sejak kapan dia itu menikah dan lain sebagainya. Nah itu barangkali itu prosesi yang dilakukan oleh orang Hindu sesuai dengan adat istiadat masing-masing.